Ketukan palu hakim, Jokowi diputus hukum hari ini, ijazah palsu dan 9 dosa besarnya terbukti nyata. Hari ini menjadi hari bersejarah dan penuh keadilan. Di ruang sidang yang tegang, palu hakim akhirnya diketuk kencang, menandai vonis berat bagi Joko Widodo. Anita Wahid berdiri tegak dan membacakan keputusan yang telah ditunggu seluruh rakyat. 9 dosa besar. Jokowi terbukti sah di mata hukum, dan dugaan ijazah palsu yang selama ini menjadi tanda tanya besar, kini dinyatakan sebagai fakta yang tak terbantahkan. Suasana ruang sidang memanas saat bakti-bakti dipajang jelas, dokumen asli diperlihatkan, dan kesalehan-kesalehan masa lalu terungkap satu persatu. Bahkan, muncul usulan keras. Apakah hukuman gantung pantas dijatuhkan? Rakyat pun bersorak, karena akhirnya kebenaran terkuak. Orang yang selama ini memegang tampuk kekuasaan, ternyata menduduki jabatan tertinggi, dengan dasar yang palsu dan penuh kebohongan. Air mata penyesalan terlihat jelas di wajahnya, tapi sudah terlambat. Hukum telah bicara, keadilan tegak lurus, dan rakyat akhirnya mendapatkan jawaban pasti. Siapa yang berbuat salah, sebesar apapun kuasanya, pasti akan diadili dan dihukum. Wajibkan terdakwa melakukan wajib lapor kembali kepada kami majelis, karena menghadirkan terdakwa pada persidangan juga merupakan salah satu tugas dari penuntut umum, dan pada saat dilakukan penyerahan tersangka dan barang bukti, terdakwa ini sepakat untuk kooperatif, dan salah satu nilai kooperatifnya adalah untuk dipanggil apabila ada wajib lapor. Demikian majelis. Ya, nanti seperti yang sudah saya sampaikan masih ada kesempatan memanggil. Nanti berikutnya kita tetapkan begitu ya. Majelis. Ya Pak ya, mohon maaf ya Pak ya, karena di sini terdakwa belum hadir, penasihat hukum kan belum mewakili gitu ya, belum mendampingi. Enggak, saya nanggapi ini aja. Dikatakan Enggak usah Pak ya. kalau memang wajib lapor kembali berarti statusnya tersangka. Saya belum menetapkan kalau wajib lapor kembali. Jadi dipanggil terlebih dahulu untuk persidangan hari Kamis tanggal 27 Agustus 2026. Sidang selesai, ditutup. Disuruh wajib lapor lagi. Oke, kalau emang wajib lapor tapi status kami down, bahkan sidang kemarin pun juga seharusnya tidak ada. Oleh sebab itu, secara tersirat, BPU mengakui bahwa ini juga tidak ada benar. Kenapa ini amburadul? Kenapa ini melanggar hukum? Namanya para penegak hukum. Pertama begini kawan-kawan, menurut KUHP yang baru 63 di kuhap baru dikatakan kalau ada pra peradilan maka sidang pokok perkara harus ditunda. Ya saya bacakan secara huruf E ya. Jadi biar kita tidak keliru ya. 163 ayat 1 huruf E. Acara pemeriksaan pra peradilan ditentukan sebagai berikut. E. Selama pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam huruf C belum selesai, pemeriksaan pokok perkara di pengadilan tidak dapat diselenggarakan. Ya, ini undang-undang dan jelas alasannya alasan yang didasarkan pada undang-undang. Kita tahu bahwa dalam kasus Dr. Tifa ini baru dibacakan permohonan kemarin. Hari ini jadwalnya jawaban termohon. Kalau replik mau digunakan replik, kemudian duplik dari termohon. Besoknya lagi, ini hari apa ini? Hari Kamis, Jumat, mungkin Senin. Senin itu pemeriksaan saksi dan ahli dari pihak termohon. Selasa pemeriksaan saksi dan ahli dari pihak termohon. Kemudian Rabu penyerahan kesimpulan. Nah barulah kemudian kira-kira Jumat itu akan putusan atau Senin. Karena hari kerja tidak dihitung untuk 7 hari tersebut. Hari libur tidak dihitung. Jadi dengan demikian, menurut saya tidak patut jaksa penuntut umum untuk memanggil persidangan karena pra peradilan sedang berlangsung. Di tengah dinamika politik nasional dan derasnya arus informasi di media sosial, publik kembali dihadapkan pada sebuah perdebatan yang tak kunjung usai. Polemik mengenai dokumen pendidikan Presiden Joko Widodo menjadi isu yang terus muncul ke permukaan. Bukan hanya menjadi perbincangan di tingkat akar rumput, persoalan ini bahkan menarik perhatian tokoh-tokoh besar dalam perpolitikan tanah air. Salah satu suara yang menegaskan pentingnya penyelesaian polemik ini datang dari dua figur nasional, Susilo Bambang Yudhoyono, SBY, dan Agus Harimurti Yudhoyono, AHY. Mereka menyoroti bahwa perdebatan mengenai keaslian ijazah presiden tidak bisa dibiarkan berlarut-larut. Bukan hanya karena polemik ini menyangkut martabat seorang kepala negara, tetapi juga karena menyangkut kepercayaan rakyat terhadap institusi negeri ini. Bagi kami, sikap dan posisi kritis seperti itu adalah sesuatu yang fundamental.
Alasan kami sederhana dan hanya satu, yaitu Partai Demokrat ingin pemerintah sukses. Karena jika pemerintah sukses, maka negara dan rakyat kita akan selamat. Sayangnya, niat baik seperti itu seringkali disalahartikan. Pandangan atau masukan kritis dianggap sebagai bentuk serangan atau gangguan untuk kepentingan politik tertentu. Lebih menyakitkan, jika setiap masukan dan pandangan yang berbeda dianggap sebagai bentuk perlawanan, dianggap tidak merah putih. Menurut kami, yang tidak merah putih adalah mereka yang hanya berdiam diri ketika tahu ada yang keliru di negeri ini. Atau mereka yang hanya berdiam diri menunggu pemimpinnya berbuat salah dan negaranya gagal. Gerakan moral ini diperlukan manakala perasaan dan kepentingan rakyat diciderai. Kalau kami mengetahui, ikut merasakan rakyat kita di seluruh tanah air, perasaannya, kepentingannya, aspirasinya tidak lagi didengar oleh penyelenggara negara, oleh pemerintah dan oleh pemimpin, wajib hukumnya kita mengingatkan, kita memberikan koreksi. Yang benar ya, baik isu pemaksulan maupun ijazah palsu. Isu ini seperti yang dikatakan oleh Prof. Jimli Asidiki bahwa hanya untuk menghancurkan lawan politik dengan tidak beradab ya. Bohir di belakangnya ini nggak bersatu bang, gitu loh. Mereka bermain sendiri-sendiri. Maksud Anda tudingan ijazah palsu ini dilemparkan oleh TPW dan kawan-kawan ini didanai? Ya pastinya, siapa yang nggak mendanai yang begini-begini gitu loh. SBY sebagai mantan presiden yang pernah memimpin bangsa selama 2 periode, dipandang memahami betul bagaimana pentingnya legitimasi moral dan administratif seorang pemimpin. Ia mengingatkan, sebuah negara tidak boleh diombang-ambingkan oleh rumor, praduga, serta fitnah yang berkembang liar tanpa kejelasan. Negara harus hadir memberikan jawaban yang terang benderang. Sementara AHY, tokoh muda yang kini memimpin salah satu partai besar, menyuarakan hal senada. Baginya yang paling penting bukanlah memperbesar polemik, melainkan menuntun bangsa menuju penyelesaian yang adil, jernih, dan berbasis fakta. Jika memang ijazah presiden asli dan pemerintah yakin akan hal itu, maka cukup tunjukkan, buka ke publik, transparansi, selesai. Tuduhan dapat dipatahkan dan narasi negatif tidak lagi menemukan ruang hidup. Pertanyaan utamanya sederhana namun sangat mendasar. Mengapa polemik ini terus dibiarkan menggantung? Jika semua dokumen sudah lengkap, sah, dan valid, maka mestinya tidak ada alasan untuk berlama-lama. Penyelesaian cepat bukan hanya menjaga nama baik pribadi presiden, tetapi juga menjaga kehormatan institusi pendidikan, lembaga negara, dan seluruh sistem administrasi yang membentuk legitimasi seorang pemimpin. Kita juga tidak boleh lupa bahwa republik ini dibangun atas dasar hukum, bukan opini. Kebenaran tidak boleh bergantung pada narasi kelompok, melainkan pada bukti objektif yang dapat diuji siapa saja. Dalam negara demokrasi, transparansi bukanlah ancaman, melainkan kekuatan. Di sisi lain, jika persoalan ini terus dibiarkan menggulung opini publik, maka resiko terbesarnya adalah semakin luasnya fitnah dan saling curiga di tengah masyarakat. Ruang publik menjadi gaduh. Debat bangsa tidak lagi fokus pada persoalan besar seperti ekonomi rakyat, pendidikan publik, penguatan pertahanan, atau pemberantasan korupsi. Energi bangsa habis untuk mendengar dan menyebarkan isu yang sebenarnya bisa diselesaikan secara sederhana melalui klarifikasi resmi dan terbuka. SBY dan AHY mengingatkan bahwa pemimpin tidak hanya dituntut cakap dalam bekerja, tetapi juga tegas dalam meredam potensi keresahan rakyat. Kepercayaan publik adalah modal terbesar negara. Jika modal itu retak, maka yang runtuh bukan hanya nama satu orang, melainkan wibawa pemerintahan dan institusi hukum. Penting untuk ditegaskan, kritik, saran, dan permintaan. Ini dokumen ijazah yang diserahkan Saudara Joko Widodo ini di KPUD maupun di KPU Pusat. Sehingga dari sini aja, di sini saya bawa pembanding ya. Bawa pembanding, ada 2 hal yang dapat kita lihatkan di sini. Yaitu ijazah Joko Widodo ini, seperti tadi saya sampaikan, cacat hukum dalam proses pemilihan karena tidak ada tanggal yang diberikan oleh Ujintas Gajah Mada. Sementara yang ini ya, pembandingnya ini ada. Kemudian satu lagi yang bisa kita lihat dengan kasat mata. Setiap surat, setiap ijazah katakanlah ini ada penomoran. Ijazah Saudara Joko Widodo ini ada memberi nomor
1120. Sementara ini ada pembanding dari sama-sama Gajah Mada dengan nomor 47190 garis miring M titik H Fakultas Hukum. Kemudian garis miring 18. Jadi untuk itu makanya seperti saya sampaikan tadi ada 3 bagian dokumen yang kita mintakan, yaitu SOP. Jadi dari yang terakhir saya katakan tadi, kalaupun ada penomoran itu ada aturannya ya, gitu ya Pak ya semua ya. Setiap penomoran yang membuat surat, katakanlah surat kami juga melakukan itu, baik itu nomor maupun institusi, kode, bulan, seperti itu kan ada tahun. Jadi tapi ini yang secara kasat mata kita lihat. Makanya seperti yang saya sampaikan tadi, Universitas Gajah Mada lewat kuasa hukumnya menyampaikan banding dan kita akan teruskan. Jadi yang terakhir yang ingin saya sampaikan, negara Indonesia ini telah memiliki undang-undang keterbukaan informasi publik sejak tahun 2008. Dan itu dalam undang-undangnya nomor 14 tahun 2008 tersebut, itu tidak ada lagi mestinya hal-hal yang dapat membuat orang itu lari dari tanggung jawabnya ketika ia melakukan atau membuat suatu dokumen yang hubungannya untuk kepentingan dan keuntungan dirinya sendiri. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mungkin setelah ini kalau ada yang mau bertanya atau mau foto ya silakan. Ya. Demikian, sekarang ke Bung Gafur dulu, biar yang lain dulu. Oke. Ya. Baca dulu Mas Gafur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bang Aka izin, Mas Roy, Bang Samsir, sahabat-sahabat yang lain, ada Bang Azam juga di belakang, ada teman seperjuangan kita juga Bang Rustam Effendi, ada Aliansi Rakyat Menggugat. Halo sahabat politik, selamat datang kembali di channel Fakta Politik. Wadah informasi faktual tajam dan terpercaya. Isu keaslian ijazah mantan Presiden Joko Widodo kembali memanas dan menyita perhatian publik. Publik dibuat bertanya-tanya setelah muncul pernyataan bahwa Arsip Nasional Republik Indonesia tidak menyimpan salinan dokumen ijazah tersebut. Di sisi lain, KPU DKI Jakarta serta pihak Universitas Gajah Mada atau UGM mengklaim memiliki arsip data yang lengkap. Mengapa persoalan yang terkesan sederhana ini justru memicu perdebatan panjang di tengah masyarakat selama kurun waktu 2 tahun terakhir? Mari kita bedah bersama fakta-fakta serta dinamika kritis yang berkembang di tengah masyarakat. Dalam sebuah kesempatan ulasan politik, analisis mendalam disampaikan oleh pengamat sosial politik Ubaidillah Badron. Menurut pandangannya, lamanya polemik ini bergulir mencerminkan adanya masalah serius pada efektivitas komunikasi publik. Secara prinsip, pembuktian dokumen akademis di ruang publik dapat dilakukan secara transparan untuk menyelesaikannya. Ketika transparansi penuh belum terwujud secara terbuka di hadapan publik luas, keraguan dan spekulasi di tengah masyarakat pun tak terhindarkan. Meskipun klarifikasi telah disampaikan, seperti saat penunjukan dokumen secara terbatas kepada awak media, sehingga penjelasan resmi dari kampus UGM, diskusi mengenai tata kelola administrasi dan konsistensi data identitas pejabat publik digulirkan oleh berbagai kalangan advokat dan tokoh masyarakat. Narator sahabat fakta politik, sebelum kita mengulas ribuan respon serta pandangan netizen yang ngamuk, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan analisis politik terhangat dari kami. Tuliskan juga pendapat Anda di kolom komentar di bawah. Dari analisis cuplikan dan respon publik yang berkembang, terdapat 3 poin utama yang menyita perhatian masyarakat. Poin pertama, penegakan hukum dan transparansi. Masyarakat mendesak agar seluruh proses hukum dan pembuktian dokumen dilakukan secara adil, transparan, dan tanpa pandang bulu, demi menjaga integritas tatanan bangsa. Poin kedua, pengawasan tata kelola dan aset negara. Masyarakat semakin kritis dalam mengawasi jalannya pemerintahan serta
menuntut ketegasan aparat penegak hukum dalam mengusut tuntas setiap indikasi penyalahgunaan wewenang maupun potensi korupsi. Poin ketiga, harapan reformasi hukum dan kesejahteraan. Publik berharap adanya reformasi mendasar agar kebijakan negara benar-benar berfokus pada kesejahteraan rakyat kecil serta perlindungan supremasi hukum di Indonesia. Tidak kalah menarik, mari kita baca beberapa aspirasi dan komentar pilihan dari sahabat netizen di media sosial. Akun Berkah Berbagi menuliskan, "Doa ya Allah, lindungilah para pejuang keadilan demi rakyat kecil Indonesia." Akun Putrajaya menyuarakan, "Bersatu tegakkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia." Akun Erianto dan Sri Tuti mengingatkan pentingnya kesabaran dan kebenaran dalam menghadapi situasi publik saat ini. Serta berbagai pandangan kritis lainnya dari akun berbagai seperti Bambang Sukisno dan Rojikin yang menekankan pentingnya menjaga kehormatan serta tatanan hukum negara. Demikianlah ragam pandangan evaluasi kritis dan aspirasi yang berkembang di masyarakat. Tentu tugas kita bersama sebagai warga negara adalah terus mengawal proses demokrasi dan penegakan hukum agar Indonesia tetap berjalan di atas koridor hukum yang adil dan benar. Bagaimana pendapat Anda mengenai polemik ini? Tuliskan pemikiran Anda secara bijak di kolom komentar. Baiklah teman-teman, mari kita membacakan komentar-komentar teman-teman kita netizen yang tak kalah menarik tentang cuplikan video ini. Dari teman kita Suratman memberikan komentar, "Waspadalah pada Jokowi dan gerombolan-gerombolan parcok polme jageng-geng tameng tumbal korban strategis licik jahatnya JKW demi kekuasaan jiwa-jiwa PKI gaya baru. Pimpinan Jokowi PKI gajah JKW tak punya ijazah." Teman kita Ahmad Supriyadi memberikan komentar, "Ya sudah ketahuan palsu, tinggal penjarakan saja. Kalau enggak dipenjara, usir saja dari Indonesia." Teman kita Endi Suratman memberikan komentar, "Jokowi mau tidak mau harus 3 kali dipenjara beserta pembela-pembelanya." Teman kita Singkong Banggar Gosong memberikan komentar, "Menurut saya PDI juga harus bertanggung jawab atas telah terciptanya monster gila kebal hukum yang sudah merusak hukum dan negara ini." Teman kita Piwiwi memberikan komentar, "Ketahuan ijazah palsu JKW dengan Gibran, tapi nggak ditangkap, giliran rakyat ijazah palsu langsung ditangkap. Contohnya pelawak Komar dihukum 3 tahun." Teman kita Muhtah Guraini memberikan komentar, "Jangan kendor, bersatu untuk menyatakan ijazah palsu Jokowi dan Gibran tuntaskan." Teman kita Pieter Batauna memberikan komentar, "Mantap, kebenaran akan menemukan jalannya meskipun polisi tutup-tutupi." Teman kita Mukibini memberikan komentar, "Tangkap dulu Jokowi, nanti ijazahnya ditunjukkan kalau disuruh nunjukkan tidak mau." Teman kita Wardaya memberikan komentar, "Advokat, wartawan harus berpihak kepada keadilan, kejujuran, kebenaran atas dasar moral." Teman kita Sutria Trial memberikan komentar, "Kalau benar palsu ijazahnya berarti jadi presiden juga enggak sah, kebijakannya juga enggak sah, hutang negara juga enggak sah. Jadi tanggung jawab dia sendiri yang ngutang bisa jadi." Teman kita Barok Kaputra memberikan komentar, "Allahu Akbar, mantap adili Jokowi." Teman kita Waji-Waji memberikan komentar, "Jika Jokodok dipanggil hakim tidak datang, seret saja ke pengadilan." Teman kita Seci Utomo memberikan komentar, "Andi Azwan kaget sampai giginya rampal." Teman kita Kakung Sedi memberikan komentar, "Melihat dari foto yang ada di ijazah Jokowi saja, sudah ketahuan bahwa ijazah palsu karena tidak sesuai dengan fisik Jokowi." Teman kita Opoa 12 memberikan komentar, "Tangkap dan adili Jokowi, keluarga dan kroni-kroninya."
Teman kita Apolonius Paman memberikan komentar selamat dan sukses untuk Roy Suryo dan Dr. Tifa dan kawan-kawannya yang bekerja keras. Tuhan melindungi dan mengabulkan perjuangan dan niat baik kalian. Teman kita Deni memberikan komentar kalau dah terbukti tangkap adili yang seberat-beratnya. Teman kita Titik Subiarti memberikan komentar 2 orang tidak berpisah telah mencoreng dunia pendidikan nasional. Geram saja kok nggak ada instansi yang mampu menyeret pelaku ijazah supal tersebut. Teman kita Red Rakomole memberikan komentar, nyuruh aja Jokowi tunjukkan ijazahnya asli, jangan Jokowi katakan fitnah. Teman kita Deli memberikan komentar apa yang ditunjukkan ijazahnya nggak ada bos. Teman kita Bima Pakoso memberikan komentar berbagai petunjuk sudah jelas bahwa Jokowi dan Gibran berijazah palsu. Tinggal tunggu putusan ingkrah. Teman kita Khatib Wirdap memberikan komentar tangkap adili. Terlalu banyak dosa di negara kita yang diperbuatnya. Kan jauhan parah, tapi pemilu pejabat yang tidak sehaluan dengan dia. Teman kita Sifausa Nurdin memberikan komentar kasus ijazah palsu milik Jokowi. Erick Thohir harus terlibat, Prabowo atau harus bertanggung jawab untuk menyelesaikan secara tuntas, jangan hanya urus perutnya. Teman kita Deal Sobiem memberikan komentar yang selalu mengatakan dan menutup-nutupi ijazah palsu Jokowi adalah Jakub Hasibuan, Rifai Andri, Aswan, Damanik, Ade Darmawan, David Payung, Firman, tangkap dihukum seumur hidup. Teman kita Jafar Sodip memberikan komentar usut kematian Insinyur Hari Mulyono bosku. Teman kita Sri Bujiat memberikan komentar kalau udah terbukti gaji dan harta untuk negara. Teman kita Adidi Sunardin memberikan komentar Jokowi susah divonis hukum karena yang memprosesnya para parcok dan para hakim dan jaksa juga KPK karena semuanya teman Jokowi, mereka semua telah tersandra. Teman kita Muhammad Solan memberikan komentar alhamdulillah kebenaran akhirnya muncul sebagai pemenang. Teman kita Gendong Putriwi memberikan komentar kebenaran dan keadilan harus ditegakkan. Bela rakyat yang sudah rindu akan kebenaran. Teman kita Nur Wahirun memberikan komentar setelah Jokowi dipenjara, usut meninggalnya Hari Mulyono. Teman kita Roblos memberikan komentar jangan sampai kendor, bersatu rakyat semua. Yang sekolah bayar mahal sulit kerja, yang gak punya ijazah membohongin rakyat, ngabisin duit negara, naudik nalik. Teman kita Mampiara memberikan komentar Jokowi sudah berkali-kali menyatakan akan hadir di pengadilan dengan membawa semua ijazahnya, ternyata bohong lagi. Teman kita Masula Amin memberikan komentar saya punya usul semua pejabat dan anggota DPR ijazahnya harus diperiksa. Terutama anggota DPR karena selama kasus ijazah Jokowi, anggota DPR nggak ada yang bersuara membela rakyat. Teman kita Hotmawati Panggabean memberikan komentar mantul halak kita maju harus terus kalian yotop supaya maju negeri ini. Jadi tamat sudah atau sampai di sini Jokowi dan Gibran. Teman kita Dudut Kresno memberikan komentar sehat selalu Bang Mikhail, Pak Janes dan kawan-kawan pejuang. Teman kita Virginia Maria memberikan komentar kebenaran tetap harus ditegakkan, semua orang sama kedudukannya di mata hukum yang berlaku di Indonesia. Ayo Pak Jokowi tunjukkan ijazahmu. Teman kita Dedi Sucipto memberikan komentar wahai buat para penegak keadilan, jaksa di RI, kalau memang salah ya salah, jangan kalau yang salah dah bohongi seluruh dunia dengan diduitin terus ditutupi masalahnya. Teman kita Usman Daud memberikan komentar kalau kebohongan ditoleransi, kekacaulah hukum kita, maju terus bang sampai tuntas. Teman kita Mungkis Raga memberikan komentar kalau di atas memberi contoh kejahatan, maka tentu yang di bawah pasti mencontohinya, maka tentu akan hancur binasa semua. Teman kita Suwito memberikan komentar keadilan harus ditegakkan. Teman kita Suwarsinur memberikan komentar alhamdulillah suruh bertanggung jawab atas perbuatannya. Demikianlah teman-teman komentar-komentar daripada teman-teman kita netizen, dan
Jangan lupa kita kawal terus demokrasi negara Indonesia. Kami mengucapkan terima kasih telah bersama kami dari awal hingga akhir video ini. Salam NKRI harga mati.